Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Ripol Muslimin akan merekomendasikan atau menjelaskan tentang kenapa negara bisa berhutang. Ya, jadi kok bisa Indonesia mempunyai hutang, sedangkan Indonesia mempunyai kekayaan alam yang sangat melimpah dan bisa mungkin dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nah, berdasarkan Kementerian Republik Indonesia, hutang diperlukan karena adanya kebutuhan belanja negara yang penting seperti infrastruktur, ya, yang terjadi di Indonesia terus-menerus dan berjangka tentunya dan bertahun dan berperiode, ataupun untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia atau IPM di Indonesia sendiri. Itu menurut Kementerian Keuangan. Kenapa Indonesia bisa berhutang? Nah, terlepas dari itu, ya, waktu kita melihat orang berdemo di jalan tentang hutang Indonesia, ya, yang terus menumpuk dan meningkat, kita pun jadi ikutan resah, khawatir, ya. Itu bikin kita bertanya-tanya dalam pikiran kita, kenapa negara bisa berhutang? Apakah negara itu bangkrut atau bagaimana? Apakah negara Indonesia termasuk negara yang bangkrut? Nah, tentu jawabannya beda dengan hutang yang kita lakukan ke tukang bakso yang bisa bikin perut kita kenyang, ya. Hutang negara dibuat atau dibikin, ya, untuk ekonomi kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk nanti bisa berkembang. Nah, bayangin tukang bakso, ya, yang awalnya minjem uang buat beli alat yang canggih untuk membuat bakso, dan nanti bisa membuat bakso yang lebih banyak. Nah, dan membuat tukang bakso itu tentu lebih sejahtera. Nah, tapi tetap saja katanya utang negara itu makin menumpuk dan semakin berbahaya. Nah, benarkah seperti itu? Ya. Nah, nyatanya utang Indonesia memang naik dari tahun ke tahun, tapi jangan ngitung utangnya, ya, jangan ngitung utangnya aja, tapi jumlah pendapatan negara masih bisa bikin napas kita lega tentunya, karena seimbang antara utang negara sama pendapatan negara, ya. Jadi perbandingan utang sama pendapatan negara Indonesia masih baik-baik saja, ya. Bandingkan saja atau bandingkanlah sama negara Singapura, Amerika, bahkan Jepang, ya, bahkan Jepang yang utangnya lebih dari pendapatan negaranya. Jadi utangnya itu 2 kali lipat lebih besar daripada pendapatan negaranya. Nah, tapi karena pertumbuhan ekonominya lebih maju, lebih cepat, lebih berkembang dari jumlah utangnya atau utang dari negara tersebut, nah itu maka masih terbilang dalam kategori aman, ya. Karena pertumbuhan ekonomi di negara 3 tersebut, Singapura, Jepang, dan Amerika, itu termasuk pertumbuhan ekonomi yang begitu cepat. Nah, meski terlihat menakutkan, ya, utang negara itu tidak selalu buruk, ya, malah dibilang diperlukan. Intinya utang negara itu bisa jadi stimulus bagi negara dengan membuat beberapa atau berbagai macam kebutuhan dalam negara tersebut, seperti infrastruktur, diantaranya ada tol, ada bandara, ada terminal, ya, ada sekolah, bahkan rumah sakit dan infrastruktur yang lainnya. Nah, ekonomi yang tadinya pelan bisa jadi kencang, ya, karena akhirnya semua orang pun bisa makan dan hidup sejahtera karena pertumbuhan ekonomi maju ditunjang oleh infrastruktur yang ditunjang oleh negara.
Tapi jangan salah, meski hutang itu bagus ya, tapi bagus buat pertumbuhan negara, nyatanya masih ada yang hampir bangkrut karena hutang ya. Ada suatu negara yang bangkrut gara-gara hutang, banyak sekali. Tapi contohnya kayak Yunani ya, yang karena mereka kesenangan meminjam uang ya, jadi akhirnya gak bisa bayar hutang, atau istilahnya sopro default ya, atau bisa dibilang mereka tidak bisa mengembalikan pinjaman yang telah mereka pinjam. Akhirnya bukan cuma satu negara yang kesulitan, bahkan satu Eropa dan dunia, karena terdampak ya ekonomi dari seluruh dunia ketika suatu negara itu terpuruk ya begitu. Jadi gak selamanya utang itu buruk, asal gak kebablasan dan lupa untuk dibayar ya. Utang level negara itu pun diperlukan biar ekonomi bisa berputar dan kehidupan makin sejahtera untuk masyarakatnya. Jadi hadirnya negara dan hutang yang dilakukan negara itu semuanya dilakukan untuk menunjang perekonomian dan kebutuhan untuk masyarakat di dalam suatu negara tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf kurang dan lebihnya ya. Saya akhiri dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.